maka kabar berikutnya adalah damai di bumi. Makna perdamaian dan makna sejahtera dalam kehidupan kita sekarang ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Perang antara Rusia dan Ukraina, perang antara Israel dan Hamas sekarang, bencana alam di sana sini. 2-3 hari lalu bencana alam di Gunung Merapi di Sumatera Barat. Sebelumnya itu di daerah Bayan kita ada 2 peristiwa kebakaran. 2 hari lalu di daerah Distrik 9. Kemudian tanggal 2 yang lalu kebakaran di daerah Sipawasi di Nias. Itu juga mengejutkan. Tetapi sebelumnya ini juga bencana alam yang terjadi di Simangulape di daerah Okiraja dan beberapa banjir bandang di tempat-tempat lain. Ini tidak menghadirkan damai sejahtera. Ini membuat kesedihan muncul, rasa tangis, rasa sakit, dan penderitaan lainnya. Dalam situasi yang sedemikian dibutuhkan damai sejahtera. Oleh karena itu, kita yang merayakan Natal pada hari ini, para hamba Tuhan maupun juga keluarga besar Republik Indonesia bersama-sama dengan kita. Saya pikir hujan tadi, rumahnya buka. Jadi suara saya pikir lagi hujan ini. Mungkin saya akan tanpa mic. Kita sekarang adalah penerima kabar baik. Memang suasana alam, penampilan dan kehadiran malaikat Tuhan itu berbeda-beda setiap zaman, setiap kehidupan. Setiap pribadi menerima kabar itu. Dan kita bersyukur ketika firman Tuhan ini sudah tertulis. Bukan lagi dari lisan ke lisan. Kita sudah menerima kabar baik. Saya berharap betul bahwa sebagai penerima kabar baik ini, kita adalah orang-orang yang akan dimampukan juga untuk meneruskan kabar baik itu di bumi ini. Meneruskan dan mewujudkan kabar baik itu melalui kehidupan kita pribadi, melalui keluarga kita, lingkungan kita. Mewujudkan kabar baik itu di dalam aktus, dalam perbuatan-perbuatan kita. Kalau itu sudah sering kita lakukan dan terus kita perbaiki diri kita untuk yang baik itu, maka itu akan menjadi habitus atau habit, kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, karakter dan sifat kita, itu akan menjadi status kita. Menjadi status penerima kabar baik bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ini menjadi hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Dalam perjalanan sejarah gereja kita dan hubungan kita dengan mitra-mitra metodis di luar negeri, salah seorang di antara peserta percakapan dan diskusi kita di tahun 2020 awal, seseorang mengatakan dari mitra kita di Amerika begini, kalau Pak Bishop dan kawan-kawan bisa menghadirkan damai sejahtera dalam pelayanannya, maka suatu saat akan datang orang-orang yang akan mengucapkan terima kasih ketika dia mempunyai kesempatan untuk memberi. Bila melalui pelayanan kita ini sungguh-sungguh hadir damai sejahtera dalam kehidupan umat yang kita gembalakan, maka mereka suatu saat akan datang. Apa yang bisa kami bantu Pak Pendeta? Apa yang bisa kami bantu Pak Bishop? Apa yang bisa kami bantu Pak Guru? Apa yang bisa kami bantu Bapak Ibu Majelis, lay speaker maupun lay leader? Karena dia sudah pada puncak satu kehidupan yang terbaik, yaitu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kehadiran damai sejahtera melalui kehidupan kita harus kita wujudkan melalui brotherhood kita. Pokok pikiran kita tahun ini, kasih persaudaraan, persahabatan yang harus ditunjukkan di dalam situasi yang begitu kelihatannya godaan-godaan untuk tidak ada damai ini begitu kuat.
apalagi dengan menjelang pemilu 2024 nanti. Kita bisa susah memahami mana informasi yang benar karena disruption. Kita bisa susah mengerti tentang peristiwa tertentu karena yang disampaikan ini sudah tidak lagi semuanya berdasarkan fakta-fakta yang benar dalam peristiwa maupun sejarahnya. Gereja Metodis harus bisa mewujudkan kasih persaudaraan dan solidaritas, kecil atau besar, sedikit atau banyak. Berilah sebagai bentuk kepedulian kepada orang-orang yang mengalami penderitaan. Mulai dari kelompok-kelompok kecil kita, mulai dari kelompok sel pelayanan sosial, supaya melalui kehidupan kita ini juga bisa dirasakan kasih sayang Tuhan, bisa dirasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Itu apabila ada peristiwa-peristiwa yang tidak terus-menerus atau kontemporer. Etika kehidupan orang Metodis bagian daripada mewujudkan damai sejahtera. Berbuat baik kepada semua orang, memberi makanan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, mengunjungi orang yang sakit di rumah sakit maupun di rumahnya, mengunjungi orang yang dalam penjara. Semua hal yang di atas dilakukan secara persuasif, dengan ketulusan dan keikhlasan, sambil menopang, meneguhkan, dan menguatkan. Bahkan mampu juga untuk memberikan pekerjaan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Menyadarkan dan mengajak kita semua untuk bersedia menyangkal diri dan memikul salib kita masing-masing setiap hari. Sebagai para gembala, kita milikilah karakter gembala dan kehidupan itu kita nyatakan di dalam pelayanan kita masing-masing. Dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, biarlah kelihatan terang daripada Tuhan itu. Biarlah orang-orang lain memuliakan nama Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Maka nama Tuhan akan dimuliakan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damailah di bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Mampukan kami, kuatkan dan teguhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk mewujudkan damai sejahtera itu dalam pelayanan dan seluruh kehidupan kami. Inilah Bapa, doa dan ucapan syukur kami padamu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Terpujilah nama Tuhan, biarlah kita memaknai Natal, menghadirkan shalom dalam segala keberadaan kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pujian dari tim Samaria.